Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Jendela Pengetahuan. Baik, dimana kali ini saya akan berbagi tutorial cara pemasangan sepeda motor ya, atau alarm motor. Yang biasa saya gunakan merek Panom ya. Ini dipasang di sepeda motor Honda Beat CBS SS Deluxe ya. Ini alarm sepeda motor merek Panom ini udah termasuk komplit ya, fitur-fiturnya dengan harga murah, terjangkau, tapi bagus fitur-fiturnya. Pemasangan ini cukup gampang ya. Saya lihat dalamnya ini kemasannya sudah terdapat 2 remote, modul, dan juga spekernya ya. Nah, ini untuk kabelnya. Berikut nih tutorial cara pemasangannya. Yang pertama kita buka dulu ya, membuka bagian ini ya. Jadi kita tidak perlu bongkar-bongkar bagian depannya, cukup di sini aja. Kita buka dulu ini udah saya buka ya. Terus buka kabel akinya ya, baut aki ini. Nah, nanti spekernya bisa kita taruh di sini. Bisa ditaruh di sini, diikat ya pakai tali tis. Ini masuk, biasanya masuk ini di sini. Bisa dimasukkan di sini, ntar kita ikat di sini pakai kabel tis ya, atau tali ripet sini. Dan untuk modulnya nanti kita pasang di bagian sini ya, dijepit. Ini udah ketahan sama bodi, jadi nggak bakalan jatuh ya ini. Dan sebelumnya ini modul dikasih lem bakar atau enggak dibungkus pakai plastik ya. Nanti saya juga dibungkus ini pakai plastik biar nggak kena air waktu pencucian sepeda motornya, biar lebih aman. Ini untuk kabelnya. Nah, kita pasang di sini ya. Ini kita buka dulu, ini yang baut nomor 10 ini. Ini kita buka dulu. Kita buka ini bautnya. Ini disimpan dulu ya. Dan kita buka ini untuk penutup akinya. Soalnya kita harusnya langsung ke sumber arus aki dari sini, untuk modul kedua armnya seperti ini. Kita buka aja dulu. Nah, nanti kabel arusnya kita akan sambung sini. Nah, ini kabelnya kita bisa ambil di sini nanti nih, di sini bisa kita ambil, bisa dikupas sedikit lalu disambungkan lagi. Nah, saya skip dulu ya untuk penyambungannya. Nanti kalau udah tersambung saya bisa jelasin lagi untuk penyambungan warna-warna apa aja yang kita pakai. Nah, berikut yang udah saya tadi bongkar ya, udah saya sambungkan lagi nih kabel-kabelnya. Nah, ini untuk penjelasannya. Jadi di kabel ini ada kabel merah, kabel oranye, biru, juga kabel kuning ya. Dimana kabel kuning kita sambungkan ke untuk motor Honda ya. Yang pertama warna kuning ini bebas ya, mau ke yang kiri yang kanan juga sama aja. Ini nyambungnya ke kabel sen ya dari sepeda motor, jadi untuk menyalakan lampu sen. Kita sambungkan atau di jumper ke kabel warna abu ya, bukan abu ya, biru telur asin ya, biru telur asin ini seperti ini, biru telur asin. Untuk yang satunya ini bebas ya, mau yang mana aja, kiri yang kanan sama aja. Dan untuk yang satu laginya kabel sen kita sambungkan ke kabel warna oranye di sepeda motor kita nih. Ini udah saya sambungkan ke warna oranye, lalu dibungkus lagi ya. Kalau bisa disolder kita bungkus, kita rapikan lagi. Dan untuk warna biru ya kita sambungkan ke kabel warna kuning strip hijau, dari sepeda motor ya. Untuk warna biru ini dia terhubung ke starter ya kalau nggak salah. Nah, jadi untuk menghidupkan starter yang ada di remote kita. Dan untuk yang warna oranye, ini yang warna oranye ini kita sambungkan ke kabel warna hitam dari motor yang hitam polos ya. Soalnya di sini ada hitam strip juga ya, ada strip hijau nih. Ini tersambung ke warna hitam polos ya, polos. Nah, seperti ini tadi udah saya jelasin untuk penyambungannya. Dan untuk yang merah kita sambungkan ke plus aki ya, langsung ke plus aki. Dan yang hitam ini dari modul alarm kita sambungkan ke min ya, atau negatif dari aki. Dan untuk yang abu kita nggak pakai ya, kita pisahkan aja, bisa digunting. Dan ini untuk tambahan dari ini kita memerlukan relay ya.
untuk warna pink ini, penyambungan warna pink dari modul ini membutuhkan relay. Jadi fungsinya untuk memotong arus dari standar samping sepeda motor kita ini. Ini kabelnya ya, yang ada dua dari standar samping sepeda motor ini, ada dua. Kita putus yang mana aja sama aja, lalu kita sambungkan ke relay. Untuk cara penyambungannya seperti ini. Jadi saya pergunakan relay 12 volt yang 5 kaki ya. Ini untuk kabel arus ya, yang kiri yang kanan sebenarnya kabel arus positif negatif bebas sama aja. Ini yang tengah ini untuk memotong arusnya. Jadi kita sambungkan yang tengah ini nyambung ke kabel standar samping yang sudah kita putus, yang mana aja sama aja ya, mau yang kiri yang kanan sama aja. Dan ini yang satu laginya juga terhubung, yang hijau ini ke standar samping ini yang tadi udah saya putus, lalu sambungkan lagi. Dan yang untuk yang ini kita nggak pakai ya. Nah, ini yang pink ini tersambung ke warna pink juga dari modul alarm ini, kita sambungkan solder lalu dibungkus. Dan untuk satu laginya yang kaki ini relay, kita sambungkan ke plus aki yang ini ya, yang warna putih plus aki, di solder seperti ini. Untuk pemasangannya bisa dilihat, ini untuk jalur arus ya, ini dari modul dan ini dari plus aki. Ini untuk memutus dari standar samping kita yang sudah putus. Ini kabelnya untuk Honda, jadi berdekatan ya, cukup kita klopek sedikit atau buka putus, lalu kita sambungkan lagi ke relay ini, bagian yang tengah sama ini yang kanan ya. Yang kiri kita nggak pakai solder dan bisa dibungkus lagi ya, dirapihkan, bisa dibungkus pakai plastik atau apa. Ini saya bungkus pakai bekas charger HP biar lebih aman. Nah, nanti setelah ini kita pasang modul alarmnya, dibungkus dulu ya kabelnya di sini aja ya. Di sini cukup diselipin, di sini udah ketahan ya. Untuk speakernya kita pasang di sini. Nah, di sini kita diikat pakai kabel tis di sini. Cuman ini menghadapnya ke bawah ya, biar nggak kena air. Kalau ke atas gini, waktu kita cuci bisa kemasukan air, takutnya nggak tahan lama atau konslet ya. Nah, nanti ini dibungkus lagi dan relaynya bisa dimasukin di sini ya. Masukin, kita rapikan lagi. Maaf videonya saya skip dulu nanti untuk cobaannya atau nyoba gimana hasil alarmnya setelah saya rapikan ini. Nah, ini setelah saya pasang tadi di situ ya, di sini sudah saya rapikan lagi, sudah saya tutup lagi. Sekarang kita coba, ini dia remote-nya. Jadi untuk mengetahui fungsi tombol-tombolnya ya, seperti ini. Ntar kurang fokus kameranya. Jadi seperti ini gambar kunci ya, ini kunci kebuka, ini gambar petir ya atau listrik, dan ini gambar lonceng. Jadi fungsinya seperti ini untuk mengunci ya, tombol ini biar kita tekan sekali. Nah, ini terkunci ya. Bila mana kita kontak atau kunci kita dibawa maling, dia akan bunyi ya. Starter juga nggak bakalan hidup seperti ini. Lihat, dia nggak hidup. Seperti itu untuk mengunci ya. Dan ini untuk membuka lagi tombol yang ini ya, kunci kebuka. Nah, ini sekarang udah kita buka dan kita coba. Alarm nggak berfungsi ya. Nah, baru motor bisa hidup seperti ini. Dan untuk starter jarak jauhnya, kita menggunakan tombol ini ya, yang ada gambar petir. Kita tekan 2 kali di remote seperti ini. Nah, ini motor hidup ya. Dan untuk mematikannya, misalkan di remote kita tekan gambar ini, yang ini kita tekan, nah motor maka mati. Dan untuk ini tombol lonceng ini fungsinya untuk lampu hajat ya, atau lampu sen nyala semuanya seperti ini. Bisa dilihat, kita tekan 2 kali. Maaf, sebentar.
Jadi harus dalam keadaan motor hidup ya. Kita nyalakan lampunya di sini. Tekan sekali. Nah, dia lampunya nyala semua. Ini untuk lampu hajar atau lampu konvoy. Dan untuk matikannya tekan lagi sekali lagi. Seperti ini. Nah, dan fitur untuk mematikan jarak jauhnya juga ini. Bila mana motor kita misalkan kena begal di jalan, jadi remote ini tak perlu digantungkan di kunci ya sebenarnya. Jadi bila mana motor dibawa, setelah posisi aman kita bisa matikan motor dengan jarak jauh ya. Di sini kurang lebih jangkauannya 70 meter ya. Jadi kita bisa matikan jarak jauh seperti ini. Tekan tombol ini aja. Nah, maka motor akan mati dan nggak bisa dinyalakan lagi. Nah, begitu penjelasan dari ini remote-nya, fungsi remote-nya. Dan tadi setelah saya jelaskan untuk pemasangannya, kurang lebihnya seperti itu yang biasa saya pasang di motor Honda Beat ya. Ini saya pasang di Honda Beat terbaru, jadi caranya cukup mudah, tak perlu bongkar bodi depan ya. Cukup di sini aja, bagian sini kita pasang, sambungkan lalu rapihkan. Dan ini modulnya saya simpan di sini. Cukup buka baut ini, masukin sini, ini udah kejepit sama ini. Jadi seperti itu cara pemasangan dan fungsi remote-nya. Mudah-mudahan video tutorial kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan bila mana ada yang kurang mengerti silahkan berkomentar di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe dengan cara mendukung channel YouTube saya. Dan buat teman-teman yang belum, silahkan subscribe buat dukung channel YouTube saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.